Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, silakan bergabung. Sebentar lagi Pak akan mulai pelajaran kita. Pak mohon maaf dengan persiapan sehingga agak sedikit terlambat. Mudah-mudahan keterlambatan ini bisa kita atasi dengan tidak mengurangi materi cakupan materi hari ini. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dalam pembelajaran ini kita dapat fokus sehingga paham betul nanti untuk tujuan-tujuan materi kita hari ini. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang percobaan Oersted atau yang dikenal dengan konsep medan magnet di sekitar kawat yang berarus listrik, dan nanti akan kita teruskan dengan suatu percobaan. Percobaan itu dikenal dengan percobaan Oersted. Lalu materi yang kedua, dan disambung besok masih ada jam pelajaran, kita akan teruskan materi tentang percobaan gaya Lorentz, ya. Sesuai dengan apa yang sudah Pak kasihkan semalam tentang LKS, lembaran kerja peserta didik atau LKPD. Di lembaran kerja itu panduan kita untuk membuat suatu percobaan, sehingga nanti kalian bisa membandingkan hasil yang sudah kamu lakukan semalam atau tadi. Kemudian hari ini kita akan sama-sama melihat percobaan itu dan sampai nanti kita tarik suatu kesimpulan sehingga menemukan suatu konsepnya. Oke, baiklah anak-anak sekalian, untuk hari ini kita akan memulai materi tentang medan magnet di sekitar kawat yang berarus listrik. Anak-anak lihat LKPD-nya, kemudian siapkan alat masing-masing. Siapkan alat-alat kalian masing-masing. Nanti Bapak akan pandu sesuai dengan LKPD yang Bapak kasihkan semalam. Yalah, Nana sudah siap alatnya? Itu alat apa itu? Jadi ini alat kemarin, ya, sudah kalian siapkan. Jadi untuk yang pertama ini kita akan mencoba percobaan Oersted dengan menggunakan alat yang sudah dibuat kemarin dengan bantuan sebuah kompas, ya. Jadi untuk percobaan Oersted ini kita cukup menggunakan bantuan kompas. Jadi untuk magnetnya nanti itu pada percobaan gaya Lorentz. Lalu kalian ingat dulu pada posisi kalian masing-masing. Ingatkan di mana kutub utara geografi, di mana kutub selatan, barat, timur. Seperti Pak sekarang ini di rumah, ya, Pak katakan bahwa utara. Coba lihat kompas Anda, lihat kompas, ya. Yang merah itu menunjukkan utara. Berarti kalau seperti Pak, merahnya menunjukkan ke sana depan Pak, ya. Berarti sebelah depan Pak itu adalah utara, di belakang Pak adalah selatan. Geografi, ya, geografi, bukan magnet bumi. Kutub geografi. Berarti di sebelah kanan Pak adalah barat dan di sebelah kiri adalah timur. Hal ini penting, sangat penting sekali, karena kita akan mengarahkan alat ini, ya. Lalu perlu kalian ketahui bahwa arus adalah suatu besaran vektor yang artinya berjalan, mengalir. Nah, maka harus paham bahwa arus itu kalau ini rangkaiannya tertutup nanti, maka berarti ada aliran arus mengalir dari mana ke mana. Untuk di sebuah sumber baterai
berarti arus itu mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Nah, bila panduan LKPD kita misalkan arusnya dari utara ke selatan, berarti arahkan kutub baterainya di bagian utara, ya. Karena kita ada dua buah paku, maka berarti kalau Pak katakan kutub utaranya adalah sebelah sana tadi, sementara arus kita atur dari utara menuju selatan, maka positif atau paku yang sebelah ini adalah kutub utara, ya. Lalu yang satu ini berarti selatan, ya. Anda pedomani kompas, lihat kompas Anda masing-masing, ya, mana utara mana selatan, lihat di kompas itu. Nah, sekarang kita mulai, ya, sesuai dengan LKPD Anda. Di LKS yang Pak berikan LKPD ini kemarin itu adalah kita di situ ada tabel, lihat ada tabel kan. Boleh sih kok. Tayang dulu kok. Lihat itu ada tabel, ya. Nah, nih tabelnya sudah percobaan 1 2, kemudian di situ ada posisi saklar. Nah, saklar itu artinya ketika kita belum menyambungkan, off, lalu kita sambungkan artinya on, ya. Nah, itu sudah diatur bahwa arus listrik kita atur ini suatu variabel tetap, jadi tidak boleh dirubah, kita harus menuruti aturan itu. Utara selatan, posisi saklar off artinya belum kita sambungkan, kemudian posisi yang kita sambungkan, maka nanti kita akan melihat gejala yang terjadi pada kompas. Oke, ya. Nah, sekarang ini tadi Pak, kita ikuti aturan sesuai dengan LKPD kita, LKS. Arah utara posisi off, ya, artinya belum kita sambung. Arusnya dari utara ke selatan, nanti dia mengalir ke sini. Coba sekarang letakkan kompas di bawah kawat. Oke, sudah. Lalu atur sedemikian rupa agar arah kompas dengan kawat itu sama-sama sejajar, ya, sejajar. Jadi antara kawat sama kompas sejajar. Nah, posisi mantap, lihat posisi mantap. Ini ketika arus belum mengalir, artinya posisi off. Sekarang apa yang terjadi pada gejala yang terjadi pada jarum kompas terhadap kawat? Ya, apa yang terjadi? Hati-hati kompasnya dalam keadaan tetap, ya, mantap, ya, jangan digoyang-goyang. Lalu Pak ini karena ini diangkat jadi agak sedikit bergerak. Nah, yang jelas bahwa antara jarum kompas dan kawat itu masih dalam keadaan sejajar. Jadi kompas belum bergerak apa-apa, sejajar, dia masih sejajar. Nah, sekarang oke, kita sama-sama untuk yang kedua. Ketika arus dari utara ke selatan, kita sambung on, ya, kita sambungkan, lalu sambung, coba 1 2 3. Oke. Nah, apa yang terjadi pada, lihat, ya, setelah kita on, lalu kita lihat apa yang terjadi pada kompas. Perhatikan posisi utaranya saja, perhatikan posisi utara yang merah, ya. Nah, ketika 1 2 3 on, nah, lihat, lalu Anda catat pada tabel. Jadi dia kemana? Kompasnya bagaimana? Perhatikan sebelah ujung utara tadi, ya. Maka kompasnya akan, ya, dia akan menyimpang kemana sini tadi, arah apa ini tadi? Barat, ya. Barat atau timur? Timur, ya. Jadi dia akan menyimpang ke arah, lihat ini, ke arah timur, ya, ya. Oke. Jadi dia menyimpang ke arah timur. Oke. Sudah? Oke, kalau sudah, kita terus percobaan yang kedua itu dengan jalan mengubah arus.
cara mengubah arus boleh membalik baterai atau cukup kita balik alat kita balik seperti ini ya. Cukup kita robah. Jadi kita robah, kalau tadi ini sebelah selatan, sekarang setelah Pak balik maka ini sebelah utara. Nah, berarti arus kita dari selatan ke utara ya, dari selatan ke utara. Oke. Sama seperti tadi, ketika posisi dalam keadaan off artinya belum tersambung, lihat apalagi yang terjadi pada jarum kompas dan kawat. Ya, dia tetap sejajar ya. Jadi antara kompas dia begitu, kemudian kawatnya juga begini. Nah, dia belum bergerak apa-apa. Oke. Sekarang kita hubungkan posisi on. Lalu 1, 2, 3, coba lihat. Nah, apa yang terjadi? Kompasnya ya. Lihat kompasnya kemana? Coba perhatikan lagi, sekali lagi. Posisi stabil, mantap ya. Lalu kita on kan, 1, 2, 3. Nah, kompasnya kemana? Kompasnya sama, perhatikan bagian ujung merah ya, utara. Kompasnya justru menyimpang ke timur ya. Anda masukkan di data tadi pada tabel pengamatan. Jadi menyimpang ke timur. Oke. Sudah terisi semua data kedudukan magnet jarum kompasnya sudah terisi. Jadi baik kegiatan 1 maupun kegiatan 2 ya. Jadi bisa terisi itu. Setelah terisi, coba lihat pertanyaan pada LKPD Anda yang sudah Pak kasih itu kan ada pertanyaan ya. Di situ ada pertanyaan, apa yang terjadi pada magnet jarum atau kompas, itu maksudnya ya, magnet jarum atau kompas setelah arus listrik mengalir dalam rangkaian tadi. Nah, jadi tadi ketika off dan on kita ya, ketika off dan on. Nah, apa yang terjadi pada magnet jarum kompas setelah arus listrik mengalir dalam rangkaian? Anda boleh jawab di komentar, boleh langsung. Sambil mengisi ini boleh Anda langsung di komentar. Contek kawan ya. Oke. Ini pembahasan sana. Magnet pak itu ya. Oke, sekarang ya. Apa jawabannya? Jadi tadi ada pertanyaan, apa yang terjadi pada jarum kompas setelah arus listrik mengalir dalam rangkaian? Apa yang terjadi ketika on ya? Ya, sesuai dengan hasil yang kita lihat, berarti jarum kompasnya menyimpang ya. Kompasnya menyimpang. Ya. Jadi kita tidak peduli dari mana arus ke mana nyimpangnya, yang jelas tadi ketika sebuah antara jarum kompas dan kawat tadi sejajar ketika off, lalu ketika kita hubungkan arus maka dia akan menyimpang ya, dia akan menyimpang. Oke, jawabannya menyimpang. Lalu yang kedua, apa yang menyebabkan magnet atau jarum kompas menyimpang? Apa yang menyebabkan? Kapan jarum kompasnya menyimpang? Ketika kita mengalirkan arus pada kawat, berarti itu penyebabnya. Jadi penyebabnya adalah adanya aliran arus pada
kawat penghantar, ya. Adanya aliran arus listrik pada kawat penghantar. Oke. Lalu pertanyaan berikutnya, apa yang menyebabkan perbedaan magnet atau jarum kompas menyimpang setelah kutub baterai arus listrik dibalik? Tadi kita arusnya dari utara selatan, maka kompasnya menyimpang kemana? Ke timur. Oke, lalu kita balik arusnya dari selatan ke utara, maka kompasnya menyimpang kemana? Justru kebalikan, ke barat, ya. Oke, ya, bagus. Jawaban kalian sudah hampir semua benar, ya. Pak, cuman pada saat ini kita baru jelas sama-sama, kita bahas sama-sama, sehingga apa yang nanti ada kekeliruan bisa dipahami dari sini, ya. Jadi oke, kita terusi. Lalu tadi apa jawabannya tadi? Apa yang menyebabkan perbedaan magnet jarum atau kompas menyimpang setelah kutub baterai atau arus listrik dibalik? Jadi menyebabkannya apa? Arah, ya. Jadi karena arah arus itu kan suatu hal yang bergerak, suatu yang mengalir. Berarti arah arusnya itu, ya. Oke, jadi arah arus listrik. Kalau tadi yang pertama dari utara selatan, yang kedua kita balik dari selatan ke utara, sehingga menyimpang kompasnya pun berbalik. Oke. Yang keempat, bagaimana perbandingan penyimpangan kompas pada kegiatan 3 dan ini, ya. Seyogyanya kegiatan ini bisa kita lakukan. Jadi kegiatan yang pertama bisa Anda buktikan lagi, ya. Sekarang bisa Anda buktikan lagi pakai alatnya kembali. Kita sepakati saja di sini bagaimana perbandingan penyimpangan kompas pada kegiatan 3. Kegiatan 3 ini kita anggap saja kita pakai 3 baterai, ya. Kalian pakai 3 baterai. Jadi 3 buah baterai, 1, 2, 3. Lalu arah arus kemana saja terserah. Bisa dari utara ke selatan, selatan utara bisa. Kalau itu kita sepakati saja, oke, dari selatan ke utara, ya, selatan utara. Nah, pakai 3 baterai, Nah, lalu Anda hubungkan on, ya. Hubungkan on. Ketika on, Anda perhatikan besar penyimpangan. Nah, perhatikan besar penyimpangan antara kawat terhadap kompas tadi. Ini gunakan 3 baterai, ya. Lalu selesai. Kalau sudah, oke, kembali lagi. Lalu kita coba menggunakan cukup 1 baterai, ya, atau 2 baterai, boleh. 2, 1 dulu boleh, ya. Gunakan 1 baterai. Lihat. Nah, lihat penyimpangan jarum kompasnya. Ada perbedaan enggak? Jelas ada perbedaan. Kalau yang pertama nih, Pak gunakan 3 baterai, ya. Nah, 3 baterai. Oke. Jadi kalau Anda kompasnya kurang nyimpang, baterainya ditekan, mungkin kurang tersambung, ya. Nah, lihat kalau 3 baterai penyimpangnya jauh, ya, lebih jauh. Tapi gunakan 1 baterai, oke, 1 baterai, lihat penyimpangannya sedikit, ya. Lihat final ketika kompas tidak bergerak lagi. Jadi begitu dia sudah mantap, lihat penyimpangan antara kawat dengan kompas. Nah, oke. Jadi dari situ bisa kita lihat bagaimana perbandingan penyimpangan kompas pada kegiatan 3. Kegiatan 3 tadi kita gunakan 3 baterai. Kegiatan 6 di sini tertulis 6, kita gunakan 1 baterai, ya. Nah, apa bedanya tadi? Anda bisa jawab di sini. Apa perbandingannya? Kegiatan 3
penyimpangannya lebih jauh, ya, lebih jauh. Kegiatan 6 artinya kita satu baterai tadi penyimpangannya lebih sedikit. Nah, itu perbandingannya, ya. Jadi yang 6 lebih jauh, yang 3 baterai lebih jauh, yang satu baterai atau kegiatan 6 itu lebih sedikit. Oke, paham? Nah, sekarang untuk kegiatan yang kelima, coba lagi kita lakukan lagi kegiatan, ya. Ini caranya. Bagaimana perbandingan penyimpangan kompas pada kegiatan 3 dan kegiatan 7? Oke, ini maksudnya ke 7 itu yang kita lakukan sekarang. Kegiatan 3 sama, tadi kita gunakan 3 baterai semua. Ya, coba kalian lakukan lagi, gunakan 3 baterai. Ya, 3 baterai. Lalu letakkan lagi kompas di bawah kawat. Setelah itu di bawah kawat, ya, betul-betul di bawah kawat. Nah, lalu Anda hubungkan on lagi. Anda perhatikan jauh penyimpangannya, ya. Anda perhatikan posisinya sudah mantap. Oke. Nah, lalu sudah selesai tadi. Tetap gunakan 3 baterai. Sekarang kompasnya lebih jauhkan. Kalau tadi di bawah, sekarang disampingkan. Samping, digeser sedikit, boleh ke kiri, boleh ke kanan, ya. Yang jelas jarak antara kawat dan kompas kita bedakan, bedakan, ya. Kalau tadi di bawah betul-betul di bawah, sekarang kita jauhkan sedikit, Setelah terjauh sedikit, lalu hubungkan kembali. Nah, ya, hubungkan kembali. Pak ulangi, ini di bawah, dan oke. Nah, lihat ya. Oke, itu. Lalu sekarang Pak jauhkan kegiatan 7 atau di sini boleh. Ya, jauhkan, kemudian hubungkan kembali. Nah, lihat apa bedanya penyimpangannya. Ya. Jadi sekali lagi Pak ulangi. Oke, ini di bawah, betul-betul di bawah. Perhatikan. Nah, jauh menyimpangnya. Sekarang kalau kita jauhkan, artinya jaraknya kita jauhkan, kita perbesar. Lihat penyimpangannya, ya, kecil sekali. Oke. Nah, jadi bagaimana perbandingan penyimpangan kompas pada kegiatan 3? Kegiatan 3 tadi kita kompasnya ada di bawah, ya. Lalu kegiatan 7 di situ kompasnya sedikit kita jauhkan, ya. Maka apa yang kita lihat? Yang kita lihat adalah ketika kompasnya di bawah, artinya jaraknya lebih dekat, maka menyimpangnya lebih jauh. Tapi ketika kompasnya kita geser samping atau kiri atau ke kanan, maka menyimpangnya, ya, lebih sedikit, ya, lebih sedikit. Oke. Nah, itu data yang kita peroleh, ya, data yang kita peroleh, kemudian kita digiring ke arah konsep, menemukan konsep dengan beberapa pertanyaan ini sesuai dengan fakta apa yang kita lihat pada alat percobaan kita. Oke, sekarang berikut buatlah kesimpulan dan laporkan kegiatan Anda pada tabel. Oke. Nah, apa yang bisa kita tarik kesimpulan dari kegiatan tadi? Apa yang bisa kita tarik kesimpulan? Ada yang nanya? Nah, coba kalian dulu, Pak, ya. Pak tunggu berapa menit. Coba silakan kalian tuliskan di komentar. Pak mau melihat dulu dari kamu. Kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari fakta percobaan kita disusul dengan digiring dengan jawaban pertanyaan-pertanyaan pada LKPD-nya. Pak tunggu sebentar, kalau ada yang sudah
kira-kira berkomen di sini, silakan ya. Pak tunggu. Jadi kita ulangkan sekilas bahwa kalau tadi arus dari utara ke selatan menyimpangnya ke kompasnya menyimpang ke timur. Kalau kita balik selatan utara maka menyimpangnya ke barat. Itu fakta yang kita lihat. Lalu kalau satu baterai dengan tiga baterai, penyimpang kompasnya berbeda. Semakin besar banyak baterainya, menyimpangnya lebih besar. Jarum pada kompas ini ada salah satu temannya. Jarum pada kompas selalu mengarah ke kutub, tetapi apabila arah arus elektromagnet yang ditimbulkan di sekitarnya akan membuat jarum kompas menyimpang. Ukuran penyimpangannya tergantung titik-titik. Oke, lumayan. Terus yang lain-lain boleh mengemukakan dulu pendapatnya sebelum Pak jelaskan lebih lanjut. Vanessa nih, jika semakin kuat arus listrik maka penyimpangan arah semakin lemah, penyimpangan semakin dekat. Oke, bagus. Terus tergantung pada satu banyak baterai, jarak dengan oke. Haidar tadi apa nih? Vanessa Luna. Oke. Terus yang lain bahwa percobaan ini tidak lain membuktikan bahwa magnet tidak sepenuhnya selalu menghadap utara. Nah, nih Adam Zahri, coba nanti lihat, kita bandingkan hasil kalian ya dengan kita bahas pembahasan kita sama-sama ya. Oke, Pak, cuman lihat komentar-komentar kalian. Hasbullah nih, besar arus listrik berbanding lurus dengan jauh penyimpangan. Semakin dekat kompas dengan aliran listrik maka penyimpangannya semakin jauh. Oke, bagus. Ya. Oke. Kita lihat ya. Kita lihat. Sekarang kita sama-sama data tadi sudah ya jelas, kita sama datanya ya. Jadi untuk jawaban jawaban pertama tadi off, ketika off sama-sama off, jarum kompas dan kawat tetap sejajar. Oke. Yang ketika on, percobaan satu dari utara ke selatan, kompas menyimpang ke timur. Oke, yang kedua selatan utara, kompas menyimpang ke barat. Oke, sama ya. Kemudian jawaban pertanyaan ini sudah oke. Nah, sekarang apa yang bisa kita simpulkan? Ketika tadi lihat pertanyaan yang pertama, ya, apa yang terjadi ketika jarum kompas ketika arus dialirkan, kompasnya menyimpang. Sudah Pak kasih tahu, kompas itu adalah sebuah magnet, ya kan? Sebuah magnet. Magnet hanya terpengaruh oleh magnet. Berarti kalau kompas itu bergerak ataupun menuju arah tertentu, berarti kompas itu sedang dipengaruhi oleh magnet. Oke? Paham konsep itu? Nah, sekarang kompas tadi kan bergerak. Ketika apa itu? Ketika kita mengalirkan arus. Berarti apa? Berarti di situ ada medan magnet lain yang ada, yang timbul, yang muncul. Nah, dari mana itu? Pada apa? Pada kawat tadi. Kapan? Ketika kawat itu dialiri arus listrik. Jadi bisa kita simpulkan, menyimpangnya jarum kompas membuktikan adanya medan magnet lain. Itu yang pertama. Boleh Anda catat ya. Silakan kalian catat. Menyimpangnya jarum kompas membuktikan adanya medan magnet lain. Oke? Sudah? Boleh catat.
Nah, berarti kita bisa menarik kesimpulan mengarah ke konsep bahwa di sekitar, lihat, mengapa Pak katakan di sekitar? Kompas kita menempel enggak pada kawat tadi? Tidak kan? Dia ada di bawah kan? Nah, berarti kompas ini ada di sekitar kawat ya. Kompas ini ada di sekitar kawat. Maka kita bisa mengambil kata di sekitar. Oke, berarti di sekitar kawat yang berarus listrik, terdapat apa tadi? Iya, terdapat medan magnet. Nah, itulah konsep. Di sekitar kawat yang berarus listrik terdapat medan magnet. Nah, dari mana kita mengatakan medan magnet? Adanya medan magnet, kompasnya menyimpang. Ya, kompasnya menyimpang. Nah, di situ berarti kompas itu dipengaruhi oleh medan magnet lain. Dari mana tadi? Dari kawat yang ketika kita alirkan arus listriknya. Oke, nah ini sebuah konsep yang kita dapatkan. Paham? Pak ulangi lagi. Hasil percobaan Ørsted itu membuktikan bahwa di sekitar kawat yang berarus listrik terdapat medan magnet. Nah, Anda membuktikan sendiri dengan percobaanmu sendiri. Saya yakin sampai mati pun itu tidak akan lupa. Tidak perlu baca-baca buku lagi. Konsep itu langsung lengket, langsung lengkap di ingatan kita ya. Karena kalian menemukan sendiri. Oke, paham? Oke, bagus. Lalu apa lagi yang bisa kita ambil kesimpulannya ya dari pertanyaan-pertanyaan ini tadi? Seperti pertanyaan nomor 3. Lihat, ketika kita arusnya kita balik, apa yang terjadi? Penyimpangan kompasnya. Ya. Dari utara selatan dia ke timur, dari selatan ke utara dia ke barat. Berarti arah medan magnet, arah penyimpangnya jarum kompas itu berarti menunjukkan arah medan magnet. Nah, tadi berarti arah medan magnet itu ditentukan oleh arah arus listrik. Nah, ya. Sesuai dengan pertanyaan berikut tadi, apa yang terjadi ketika baterainya kita balik? Medan magnet penyimpang kompasnya pun berubah. Nah, ini berarti arah medan magnet ditentukan oleh arah arus listrik. Oke. Nah, pada buku-buku sering ditulis karena kita bisa melihat juga gejala yang terjadi tadi, untuk menentukan antara arah arus dan arah medan magnet, karena keduanya ini adalah sama-sama besaran vektor. Masih ingat itu apa besaran vektor? Kalau masih ingat, besaran vektor itu adalah besaran yang memiliki punya nilai dan punya arah. Berarti kalau arah, kedua besaran itu bergerak, mengalir ya. Nah, karena ini keduanya besaran vektor, berarti sama-sama punya arah. Nah, untuk menentukan arah arus dan arah medan magnet, kalau percobaan bisa kita lihat langsung. Tapi ketika soal atau tidak percobaan, kita bingung kemana. Maka orang menetapkan dengan menggunakan kaedah tangan kanan. Kalian sudah berkomentar banyak di plat ini ya, itu sudah benar. Jadi kita gunakan kaedah tangan kanan seperti ini ya. Awas jangan tangan kiri. Jadi kalau dulu pernah Pak lihat ini RCTI, oke. Ya. Jadi kita gunakan kaedah tangan kanan dengan RCTI, oke. Oke. Nah, ini ibu jari ke atas. Ibu jari ke atas. Ini menunjukkan arah arus listrik. Ya, arah arus listrik. Kemudian 4 jari yang melingkari ibu jari ini ya, ini adalah arah medan magnet. Ya, arah medan magnet. Jadi ibu jari menunjukkan arah arus listrik, kemudian 4 jari yang melingkari ibu jari tadi adalah arah medan magnet. Nah, menggunakan kaedah tangan kanan ini. Ya, oke.
Anda bisa lihat buku, atau bisa juga dengan menggunakan prinsip daripada Moore atau Baud skrup ya. Jadi biasanya orang untuk memasukkan skrup itu mutarnya kanan. Arah masuknya skrup itu adalah arah arus listrik. Arah putaran itu adalah arah medan. Begitu juga sebaliknya kalau arusnya ke atas ya. Nah, nanti kita pada pertemuan berikutnya kita akan bisa melihat soal-soal yang berkaitan dengan materi ini supaya lebih memahami betul. Oke, jadi kita gunakan kaidah tangan kanan tadi, ibu jari arah arus, kemudian 4 jari yang melingkar ini arah medan. Ini untuk arus yang melalui kawat yang lurus ya, kawat yang lurus. Kalau kawatnya melingkar seperti pir atau disebut dengan solenoid ya, kumparan. Nah, arus kan melalui kawat itu ya. Nah, kalau dia menggunakan arus itu melalui kawat yang melingkar, kita tetap gunakan kaidah tangan kanan juga, tapi dibalik. Ibu jari kalau tadi arah arus, sekarang ibu jari adalah arah medan magnet. Kemudian 4 jari yang melingkar ini adalah, ini ibarat kawatnya, kumparannya. Arus kan pada kawat itu kan. Jadi arah arus melalui pada kawat itu. Jadi 4 jari ini adalah arah arus ya. Jadi ini ibu jari arah medan, seperti kita pembuatan magnet dengan cara elektromagnet. Kalian pasti masih ingat ya. Nah, itu kalau kawatnya melingkar. Jadi ibu jarinya arah arus arah medan, kemudian 4 jari yang melingkar adalah arah arusnya. Oke, itu kalau kawatnya melingkar. Paham? Paham ya? Untuk berikutnya tadi sesuai dengan pertanyaan 4 dan 5 pada LKPD, apa yang bisa kita tarik lagi kesimpulan dari situ ya? Kita gunakan 3 baterai berbeda dengan 1 baterai penyimpanan kompasnya tadi, berarti medan magnetnya situ. Yang kemudian kalau jauh, kalau dekat, penyimpanan kompasnya juga berbeda. Apa yang kita tarik kesimpulan situ? Berarti menyimpan kompas ini membuktikan apa? Medan magnet ya. Berarti besar medan magnet itu tergantung dengan, ada yang nulis ini berbanding lurus, oke. Atau tergantung cukup dengan kuat arus, oke. Jadi jelas tadi kalau 3 baterai menyimpangnya lebih besar, 1 baterai menyimpangnya lebih kecil, berarti medan magnet tergantung, besar medan magnet tergantung dengan besarnya kuat arus. Paham? Jelas tadi ya. Kalau 3 baterai artinya arusnya lebih besar, 1 baterai arusnya sedikit kecil. Nah, berarti besar medan magnet tergantung dengan besarnya kuat arus. Ada yang menjawab sebanding, iya Bang.